Jadi yang terbaik si karyawan pintar. Pernahkah Anda mendengar kisah tragis tentang perusahaan besar yang hancur karena mengabaikan inovasi kecil? Bagaimana mungkin raksasa dengan sumber daya melimpah, bisa kalah oleh teknologi baru yang tampak sepele di awal? Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana Anda bisa menghindari kesalahan yang sama. Selamat datang di channel Si Karyawan Pintar. Hari ini, kita akan membahas The Innovator Dilemma oleh Clayton M. Christensen. Buku ini mengungkapkan bagaimana inovasi disruptif mampu mengguncang perusahaan besar, dan sayangnya, banyak dari mereka yang gagal melihat ancaman ini di depan mata. Bab 1. Pengenalan inovasi disruptif. Bayangkan perusahaan Anda berjalan dengan sangat baik. Produk Anda mendominasi pasar, angka penjualan terus meroket, dan semuanya terlihat stabil. Tapi di suatu tempat yang tidak Anda perhatikan, ada teknologi baru yang terlihat kecil, tidak signifikan, dan mungkin bahkan diremehkan oleh sebagian besar orang. Teknologi ini terus berkembang, perlahan tapi pasti. Anda mungkin berpikir ini hanya tren sementara. Namun tiba-tiba, ketika teknologi itu sudah matang, ia mulai mengambil alih pangsa pasar Anda, dan kini perusahaan Anda dalam bahaya. Inilah yang disebut Clayton Christensen dalam bukunya sebagai inovasi disruptif. Teknologi yang awalnya tampak remeh ini memiliki potensi besar untuk mengubah industri sepenuhnya. Perusahaan besar seringkali mengabaikannya karena tampaknya tidak mengancam keuntungan yang mereka peroleh saat ini. Namun, begitu mereka menyadari ancaman sebenarnya, seringkali sudah terlambat. Bab 2. Studi kasus, Kodak. Contoh paling terkenal dari kegagalan perusahaan besar dalam menghadapi inovasi disruptif adalah Kodak. Pada masanya, Kodak adalah raja di industri fotografi film. Menariknya, mereka sendiri yang menemukan teknologi kamera digital di laboratorium mereka. Namun, alih-alih mengembangkannya, mereka memilih untuk mengabaikan karena takut akan menghancurkan bisnis film mereka yang saat itu sangat menguntungkan. Keputusan Kodak untuk menunda inovasi ini menjadi kesalahan besar. Sementara mereka tetap fokus pada bisnis film yang sudah mapan, perusahaan lain dengan cepat mengambil alih pasar kamera digital. Pada akhirnya, Kodak kehilangan dominasinya dan terpaksa mengajukan kebangkrutan. Kasus Kodak menunjukkan bagaimana bahkan perusahaan yang menemukan inovasi bisa tersandung oleh rasa takut mengorbankan keuntungan jangka pendek. Dan Kodak bukan satu-satunya. Blockbuster dan Nokia juga mengalami nasib serupa. Blockbuster tidak mampu beradaptasi dengan streaming digital, sementara Nokia gagal melihat potensi smartphone. Ancaman inovasi disruptif ini tidak mengenal batas industri. Bab 3. Mengapa perusahaan besar terjebak? Mengapa perusahaan besar bisa terjebak dalam situasi ini? Christensen memberikan jawaban dalam bukunya, yaitu karena mereka terlalu fokus pada keuntungan yang mereka nikmati saat ini dan kebutuhan pelanggan yang ada. Mereka takut berinvestasi dalam teknologi baru yang pada awalnya terlihat belum menguntungkan. Sebagai pemimpin, apakah Anda pernah dihadapkan pada dilema ini? Apakah Anda lebih memilih untuk tetap berada di zona nyaman, ataukah Anda berani mengambil risiko dengan mengadopsi teknologi baru yang mungkin tampak belum pasti? Keputusan ini bisa menjadi pembeda antara bertahan hidup atau tergerus oleh perubahan. Mungkin Anda sendiri pernah melihat inovasi disruptif di bidang Anda. Teknologi baru, pendekatan bisnis yang berbeda, atau perubahan dalam cara konsumen berinteraksi. Pertanyaannya adalah, apakah Anda siap untuk beradaptasi dengan perubahan ini, ataukah Anda akan memilih untuk bertahan pada apa yang sudah dikenal dan nyaman? Bab 4. Langkah praktis yang bisa Anda ambil. Sekarang giliran Anda untuk bertindak. Jangan hanya duduk diam dan menonton perubahan terjadi di sekitar Anda. Inovasi disruptif seringkali datang dari sudut yang tidak terduga. Tanyakan pada diri Anda, apakah perusahaan Anda siap menghadapi inovasi disruptif? Sudahkah Anda bersiap untuk menghadapi teknologi yang mungkin tampak tidak signifikan sekarang, tetapi bisa menjadi dominan di masa depan? Mulailah dengan langkah-langkah kecil, yaitu identifikasi teknologi atau tren yang mungkin sedang berkembang di industri Anda. Apakah ada teknologi baru yang meskipun tampaknya tidak menguntungkan, bisa menjadi ancaman dalam beberapa tahun ke depan? Selain itu, cobalah untuk lebih dekat dengan pelanggan. Bagaimana jika preferensi dan kebutuhan pelanggan berubah?
Inovasi disruptif seringkali muncul dari usaha kecil yang mencoba memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh pemain besar. Dan tentu saja, jangan takut untuk berinvestasi dalam ide-ide baru. Mungkin tidak semuanya akan berhasil, tetapi beberapa dari ide-ide tersebut bisa menjadi langkah awal menuju inovasi besar yang akan membawa perusahaan Anda ke level berikutnya. Ingatlah, Anda sebagai pemimpin memiliki peran besar dalam menentukan arah perusahaan. Apakah Anda siap mengambil langkah-langkah ini? Bab 5. Kesimpulan. The Innovator Dilemma mengingatkan kita bahwa kesuksesan masa lalu tidak menjamin masa depan. Inovasi disruptif bisa menjadi ancaman, tapi bagi yang siap, ini adalah peluang besar. Apakah Anda siap melihat perubahan ini sebagai ancaman atau peluang? Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel Si Karyawan Pintar. Tinggalkan komentar tentang pengalaman Anda menghadapi inovasi di tempat kerja. Apakah Anda pernah melihat inovasi disruptif yang mengubah industri Anda? Atau mungkin Anda sendiri pernah mengambil langkah inovatif dalam pekerjaan Anda? Kami ingin mendengar cerita Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Ayo tonton